Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Teori Sastra ingin menampilkan materi tentang pendekatan objektif catatan penting kajian sastra. Bersama saya Siti Hafifah dan Karina Adisakti. Selamat menyaksikan semuanya. Dalam pembuatan materi ini, kami memakai 3 buku referensi, yaitu The Mirror and the Lamp karya M.H. Abrams, Teori Kesusastraan karya Rina Welek and Austin Warren, dan Tentang Sastra karya Jan van Luxemburg dan kawan-kawan. Pembahasan pertama ialah pendekatan objektif menurut Abrams. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sebuah struktur yang otonom. Karya dilihat dari isi dan struktur karya itu sendiri, atau dengan kata lain hanya mengeksploitasi unsur intrinsik sebuah karya sastra atau teks naratif. Pendekatan objektif muncul pada akhir abad ke-18 dan awal masuk abad ke-19. Menurut Abrams tahun 1971, halaman 9. Masih menurut Abrams, unsur intrinsik karya sastra meliputi tokoh, alur, kisah, sudut pandang, penggambaran, dan sebagainya. Unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena mengandung nilai atau kekuatan yang mendukung karya sastra tersebut. Pendekatan objektif dinamakan juga pendekatan struktural. Strukturalisme memandang bahwa untuk memahami karya sastra secara objektif harus berdasarkan pemahaman terhadap teks suatu karya itu sendiri. Hal ini didukung dengan pendapat Ateu dalam bukunya halaman 134. Oleh karena itu, memahami suatu karya harus memisahkan terlebih dahulu dari latar belakang sejarah dan penulisnya, serta efek dari pembacanya. Menurut Welek and Warren, diakui bahwa konsentrasi studi sastra yang pertama dan paling utama harus ditunjukkan kepada karya sastra. Sejumlah penelitian drama menekankan perbedaan drama dan kehidupan, dan memerangi kecenderungan untuk mencampur baurkan drama dengan kenyataan empiris yang diacunya. Banyak studi sastra tidak hanya melihat kaitan karya sastra dengan struktur sosial, tetapi mempelajari metode artistik, sudut pandang, dan teknik-teknik naratif. Welek Warren, paragraf 2, halaman 157. Teori ini membolehkan adanya pergantian sudut pandang, misalnya dari pangeran ke putri dalam bagian kedua The Golden Bowl, asalkan sistematis. Teori ini juga membolehkan penggunaan tokoh dalam novel yang mirip pengarang untuk menciptakan narasi itu kepada teman-temannya. Pengarang juga dapat memanfaatkan suatu kesadaran tertentu yang dipakai sebagai sudut pandang novel. Yang merupakan unsur inti dari metode objektif adalah penyajian melalui waktu. Pembaca mengikuti semua proses yang dialami oleh tokoh. Welek and Warren, halaman 272, paragraf 2. Objektif adalah istilah yang lebih baik karena istilah dramatik dapat berarti dialog atau aksi tindakan, dikontraskan dengan dunia dalam dunia perasaan dan pikiran. Welek and Warren, halaman 271, paragraf 3. Ciri pokok atau utama metode objektif adalah absennya sang novelis yang maha tahu dan berlakunya sebuah sudut pandang yang terkontrol. Welek and Warren, halaman 272, paragraf 1. Karya sastra dapat dilihat sebagai suatu sistem tanda yang utuh. Struktur tanda yang memiliki fungsi dan tujuan estetis tertentu. Welek dan Warren, halaman 158. Dalam suatu cerita, yang penting bukan hasilnya, tetapi kejadiannya. Welek dan Warren,
halaman 259. Selanjutnya, unsur intrinsik menurut Luxemburg. Pertama, kita bahas tentang pembicara atau pencerita. Istilah ini dapat dihubungkan dengan gejala seperti cakap langsung, pencerita yang jelas-jelas menampilkan diri, dan pihak pencerita yang hampir tidak terlihat atau hanya disimpulkan dari bentuk bahasa. Luxemburg dan kawan-kawan, 1991, halaman 115. Pencerita dibedakan menjadi pencerita primer dan pembicara sekunder atau mungkin juga pencerita sekunder. Pencerita primer lebih otonom karena ia sebagai pembuka dan penutup cerita. Ini juga menjadi pembeda antara cerita dan drama. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang bangun dunia cerita itu sendiri. Peristiwa dan rangkaian yang dibentuknya, tokoh yang menjadi pelaku atau mengalami perlakuan, dimensi ruang dunia tempat terjadinya peristiwa, dan struktur waktu. Luxemburg, 1991, halaman 115-116. Lamanya peristiwa, urutan penyajiannya, dan bagaimana perbandingannya dengan panjang cerita. Sudut pandang dapat berpengaruh pada makna yang diberikan kepada dunia. Kita dapat membedakan sudut pandang menjadi dua. Ada sudut pandang luar, yaitu dari pencerita, dan sudut pandang dalam, yaitu berasal dari dunia cerita. Ada kalanya, suatu cerita berturut-turut menampilkan berbagai pencerita. Perkataan seseorang secara bergantian sehingga keseluruhan penuturan mereka membentuk besar ceritanya. Luxemburg, 1991, halaman 115. Ada kalanya juga pencerita kedua dalam tataran lain. Tokoh menceritakan kisah lengkap, maka sebetulnya ada pencerita yang sebenarnya. Oleh karena itu, terkadang Luxemburg membedakan antara pencerita dan vokalisator. Luxemburg, halaman 125. Unsur selanjutnya yaitu kisah. Sebuah pokok dalam suatu cerita, lakon, dan kadang-kadang sebuah sajak berkembang dalam kurun waktu tertentu dari awal hingga akhir. Itulah yang dinamakan kisah. Luxemburg, halaman 136. Selanjutnya ada peristiwa. Peristiwa tidak dapat berdiri lepas. Makna peristiwa dari keseluruhan kisah tidak dapat lepas dari tokoh. Dan terakhir ada tokoh. Tokoh mempunyai fungsi sebagai lakuan. Apabila membicarakan tokoh, kita membicarakan bahwa lakuan mempunyai tujuan. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan kami tentang teori sastra. Semoga apa yang telah kami jabarkan di atas dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.